Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program podcast TV Show TV Muhammadiyah Ngobrol Sering Tanpa Boring, cuma di sini tempatnya. Nah ini saya mau langsung ke Mas Rizko. Mas Rizko, ini kan tadi ngomongin salah satu kegiatan kece-nya di Kumpul Baca itu adalah temu penulis. Ini kegiatan ini itu memang dari awal udah ada nih temu penulis atau seiring berjalannya waktu pada akhirnya ya udah yuk nggak cuma sekedar kumpul baca, tapi kita juga temu penulis juga atau gimana nih Mas? Boleh diceritain dulu nggak ke aku? Iya, jadi gini Mbak Reni, PR Heeh. terbesar komunitas literasi atau komunitas membaca itu adalah Hmm, membuat kegiatan yang semenarik mungkin untuk narik perhatian orang join ke kita. Karena kan benar. mungkin tadi di awal kan udah disebut ya, kayak membaca itu terdengar jadi satu aktivitas yang membosankan. Nah, gimana Hmm. caranya kita memprovide sebuah packaging kegiatan yang menarik orang untuk join. Nah, seiring berjalannya waktu itu kita sempat observe juga, oh ternyata kayaknya seru juga nih kalau kita engage ke penulis untuk hadir di kumpul baca, sharing tentang buku yang dia tulis gitu kan. Nah itu uh, muncul idenya di tengah-tengah sebenarnya, nggak dari awal gitu sih kurang lebih. Oke, ini berarti kalau boleh dihitung-hitung udah ada berapa penulis nih yang akhirnya bisa ketemu di acara kumpul baca? Iya, jadi sebenarnya kalau untuk penulis kita udah Hmm? sempat kolaborasi sama 5 penulis di Indonesia. Tapi Wow. waktu itu Heeh. untuk kegiatan temu penulis kita Hmm? connect sama 3 orang yang Hmm? benar-benar dia menjelaskan bukunya apa, terus sharing tentang proses dia menulis sampai akhirnya terbit. Nah yang 2 lagi waktu itu sebenarnya lebih kayak dia ngasih insight aja sebagai penulis Ah, itu apa yang harus ah. diperhatikan kayak gitu. Jadi kurang Oh, lebih ya 5 orang nih yang 5 orang lima penulis. orang penulis ya yang udah join. Nah, nah ini aku yakin kalau misalnya apa sih mengumpulkan orang-orang untuk akhirnya menjadi minat membaca itu kan bukan sesuatu hal yang bisa dikatakan mudah, tapi sebenarnya nggak sulit juga gitu. Sebenarnya semuanya hanya tinggal apa ya, tinggal pintar-pintar kita yang tadi kayak Mas Rizko bilang gitu, gimana membuat uh, apa sih kumpul baca ini jadi sesuatu yang menarik gitu, yang tidak ada image membosankan di dalamnya. Nah, eh, tapi pasti untuk membuat itu semua itu pasti punya suka dan duka gitu. Kalau misalnya boleh di-sharing ke kami gitu, sebenarnya suka duka selama ini gitu, eh, apa aja Mas? Oke, suka dukanya mungkin sedihnya dulu kali ya. Sedihnya itu Ah, adalah karena satu mungkin tadi dari segi audiens kita tuh di awal-awal tuh susah banget nih ngumpulin audiens untuk ngumpul gitu. Biasanya kayak mm, ketika kita udah ngasih awareness di sosial media gitu kan jauh-jauh hari, ternyata yang hadir atau yang join cuma kayak 2 orang, 3 orang, yang akhirnya mungkin cuma kumpul 7 orang nih sehari gitu. Yang padahal mungkin ekspektasi kita lebih dari 10 mungkin. oh, Itu salah satu dukanya gitu kan. Terus misalnya duka yang lain adalah kayak misalnya ketika kita ngadain event daring misalnya atau webinar mm, gitu. Di awal tuh susah mm, banget nih nyari orang yang mau join ke event kita. Sebenarnya lagi-lagi di audiens masalahnya gitu. Tapi intinya oke, yang menjadi sukanya adalah karena memang kita kan di kumpul baca ini tim intinya ada 7 orang nih, termasuk sama ah, foundernya juga. Jadi mm, karena semuanya memang punya antusias yang sama, frekuensi yang sama, pengen sama-sama contribute ke social issue gitu kan, literasi tadi. Jadi kita jalaninnya bareng-bareng gitu. Walaupun memang di tengah perjalanan banyak kayak apa namanya adu argumen dan sebagainya, konflik dan lain-lain gitu. oke. Tapi aku jadi penasaran gitu kan kalau misalnya kumpul baca, kalau pas waktu kumpulnya mungkin memang terbatas lah ya orang-orangnya biasanya areanya Jabodetabek aja. Tapi kan sekarang ini kan pas pandemi lebih banyak apa daring dan segala macam kayak gitu. Orang dari luar Jakarta kayak gitu sebenarnya bisa ikutan juga nggak sih? Betul, betul. Jadi karena memang kita online, jadi semua Hmm? orang itu sebenarnya bisa mengakses selama memang dia tertarik nih sama kegiatan kita. Jadi biasanya Heeh, kita heeh. ngadain event itu kan 1 minggu 1 kali di weekend Mm-mm. gitu, either di Sabtu Mm-mm. atau Minggu. Nah itu biasanya kita Heeh. ngadain di Google Hangout. Heeh. Nanti informasi detailnya akan ada di posting di Instagram, jadi nanti tinggal Heeh. join aja gitu. Oke, berarti ini buat pemirsa TVmu dimanapun Anda berada yang memang juga punya ketertarikan dan minat yang sama nih seputar dengan membaca. Komunitas ini nih sangat amat membuka lebar gitu untuk saling berbagi ilmu dan saling diskusi juga segala sesuatu yang positif gitu, terutama tentang membaca. Tapi tadi aku belum nanya loh ke Mas Rizko. Kalau Mas Rizko sendiri sebenarnya kenapa bisa tertarik banget sih sama membaca? Oke.
Di pertanyaan yang benar-benar jadi basic banget kan. Jadi dulu Heeh. tuh waktu kecil itu memang sama ibu itu dikasih kayak majalah Bobo kalau zaman dulu itu kan. Terus kayak ada buku-buku yang cerita-cerita rakyat gitu kan, kayak Heeh, heeh. Malin Kundang, terus apa Cindelaras dan sebagainya gitu. Dan Heeh. dulu tuh juga sempat waktu kecil dikasih kayak satu paket ensiklopedia gitu kan, yang memang kalau ensiklopedia buat anak-anak didominasi sama gambar gitu kan. Gambar, iya Tapi dari betul. situ sebenarnya kayak kecintaan untuk membaca, kecintaan untuk mengeksplor sesuatu dan rasa ingin tahu itu jadi bertumbuh gitu kan. Nah mulai dari situ Oh. beranjak ke komik dulu gitu kan, komik kayak dulu kan ada komik Conan gitu kan, ataupun Heeh. Dragon Ball gitu zaman Heeh. dulu. Nah itu mulai Koleksi juga tertarik di berarti dong situ. ya? Iya dulu sempet beli tapi nggak tahu sekarang udah kemana. Habis itu mulai dari situ beranjak ya, mulai kayak baca teen lead, habis itu Heeh. sampai sekarang pada akhirnya baca-baca buku fiksi yang lebih mature, sama yang kayak tadi yang kayak Mas Surut juga Heeh, heeh. beberapa kali baca-baca self development gitu. Heeh. Oke, berarti sebenarnya dasar kecintaannya tuh lebih karena sudah dicekoki sama orang tua terlebih dahulu ya dari kecil untuk membaca kayak gitu. Tapi kan gini Mas, kadang-kadang kayak aku pribadi gitu ya, emang udah dasarnya aja gitu begitu selesai sekolah minat bacanya tuh terus menghilang gitu aja gitu. Karena pasti ada, pernah gak sih ngerasain bosen gitu, aduh bosen nih kayak baca gini gitu, atau gimana sebenarnya? Ada gak sih rasa-rasa bosen gitu? Iya, sebenarnya titik jenuh itu tuh pasti Heeh, ada gitu kan, dan heeh, ketika heeh, titik jenuh itu sampai kepada kita sebenarnya tinggal di-embrace aja, nikmatin aja. Kalau memang lagi pengen off dulu nih bacanya nggak apa-apa heeh, gitu kan. Yang penting kita tetap berusaha untuk heeh, mendekatkan diri ke lingkungan atau circle yang heeh, memang heeh. dekat dengan membaca gitu kan. Oh, Gitu. jadi Jadi biar ada nanti kan semangat lagi ya? benar, jadi ada apa namanya circle yang ngingetin nih, jangan Heeh, lupa ya heeh. baca buku gitu. Ada gak sih satu buku gitu yang punya Mas Rizko udah dibeli lama, terus dibacanya tuh baru, misalnya kayak udah dibeli setahun yang lalu aku baru baca tahun ini gitu, ada gak Mas? Ada banget. Jadi Oh bukunya ya? itu Harry Potter yang The Cursed Child itu kan Heeh, sebenarnya heeh, udah rilis lama banget kan. heeh, Dan aku heeh, juga udah belinya lama banget, tapi baru heeh. dibaca itu tahun 2020 awal gitu. Jadi kayak, tapi sebenarnya apa ya? em, intinya kan buku itu kan kayak jodoh ya. Maksudnya dalam artian Betul, betul. cocok-cocokan gitu. Mungkin pada Heeh, saat heeh, itu momennya aku merasa belum tepat nih untuk baca buku ini gitu. Mungkin di heeh, momen ini heeh, cocok gitu. Tapi pada akhirnya heeh, dibaca juga gitu. heeh, heeh. Yang penting dibeli dulu ya. Iya. Saya pengen ke Mas Surur deh. Mas Surur, tadi kan udah berarti sudah bekerja sama dengan 5 penulis gitu. Kalau ke depannya ini udah ada rencana untuk eh, apa? Adain lagi acara temu penulis yang lainnya gitu? Udah ada listnya belum? Siapa-siapa aja? Kebetulan kita kan ini akan di akhir tahun ya, Kak ya. Heeh, Jadi kita mau evaluasi dulu tahun ini, heeh, nanti baru heeh. merancang untuk ke tahun 2021. Jadi Oke. untuk kalau ditanya udah ada belum sih list-listnya? Mungkin kalau sasaran sudah ada, tapi kalau Heeh. untuk target apa jadwal-jadwalnya itu masih belum direncanakan. Oke, biasanya kalau menentukan, ini kayaknya kita, apa sih, ngundang penulis ini, keren nih segala macam, itu perlu discuss berdasarkan apa sih, kan tadi ada 7 tim inti kan, itu persetujuan dari ketujuhnya atau gimana? Biasanya ini referensi dari satu orang aja atau gimana? Iya, biasanya kita memang berdasarkan dari kesepakatan bersama. Jadi Heeh, misalnya ada rekomendasi dari salah satu pengurus, nanti kita heeh, akan cross check dari CV, kemudian heeh. buku apa aja yang sudah ditulis, kemudian value-nya apa nanti yang bisa dibagikan ke teman-teman baca. Gitu. Oke. Ada yang ini nggak sih, dari 5 penulis itu justru ada yang by request dari anggota nggak sih? Undang ini dong, dan kebetulan komunitas ini kumpul baca bisa nih undang gitu. Ada nggak yang by request kayak gitu? Sebenarnya ada juga karena kan Hmm. dari penulis itu ada juga teman dari pengurus gitu. Jadi ada Heeh. juga yang kita punya buku nih bisa nggak Heeh. dibedah atau di apa Ah. namanya di share ke teman-teman baca di kumpul baca gitu. Bisa. Oh, oke, oke, oke. Nah tadi ngomongin tentang tadi sebenarnya udah dibahas tuh di segmen awal. Jadi kan ngebaca dulu nih 1 jam, baru habis itu discuss tentang isi buku yang dibaca itu sendiri.
biasanya diskusnya tuh lebih kayak gimana sih? Maksudnya diskus menceritakan ulang atau diskus lebih kayak apa? Iya, jadi awalnya kita dikasih kesempatan untuk membaca buku selama 1 jam penuh. Handphone juga dimatiin biar gak ada apa namanya distraksi ya, untuk lebih fokus untuk membaca gitu. Jadi di 1 jam itu kita membaca buku yang kita bawa masing-masing dari rumah. Nah kemudian setelah itu kita melingkar, sudah ada timekeepernya. Nanti sudah 1 jam nih gitu. Nah nanti kita melingkar, kemudian satu-satu secara berurutan kita akan menceritakan kembali buku yang dibaca, apa, sudah berapa halaman, kemudian itu menceritakan tentang apa. Nah dari circle itu kita nantinya berupaya untuk coba saling share gitu. Yang tadinya nggak tahu buku ini jadi tahu, yang nggak tahu tentang penulis ini jadi tahu. Jadi kita dalam lingkaran itu kayak akan buku-buku yang tadinya kita nggak tahu jadi tahu. Dan bisa jadi next kita bisa kayak tertantang untuk membaca juga gitu. Membaca juga dengan buku yang sama kayak gitu ya. Benar. Seru. Berarti durasi biasanya 1 kali kegiatan pertemuan tuh butuh berapa lama tuh durasi pertemuannya? Biasanya kita dari jam 3 sore ya, nanti sampai jam 5:30 gitu. Biasanya sih seperti itu. Kalau tidak ada halangan seperti hujan ataupun ada pengalaman unik nih Kak Reni. Jadi apa tuh? Kita udah kumpul baca, kemudian teman-teman juga udah membaca, terus tiba-tiba ada ibu-ibu senam gitu di dekat perkumpulan kita itu. Jadi berisik. Akhirnya kita pindah ke lokasi yang lebih kondusif dan lebih lebih nyaman lagi gitu. Hal-hal kayak gitu tuh harus bisa kita atasi secara instan gitu supaya teman-teman baca juga semuanya nyaman untuk bisa membaca buku. Untungnya kalian semua udah sefrekuensi ya gitu ya. Jadi udah nggak usah ada yang bete tapi udah langsung tahu nih berarti kita harus pindah, udah kayak gitu aja. Nah ini nanti di segmen berikutnya nih, seperti biasa kalau di podcast TV Show ini pasti harus ada tips-tipsnya, itu akan ada di segmen 4. Nanti aku bakal tanya nih tips biar nggak pernah bosen dengan membaca. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tapi pering, cuma di sini tempatnya.